si Mbah ini adalah eh, abdi dalam Keraton Jogja. Jadi aliran ilmunya adalah kejawen. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Sam. Kali ini aku mau curhat dikit ya. Aku itu kan naruh nomor handphone di deskripsi untuk teman-teman kalau mau mengirimkan cerita-cerita semuanya lah. Nggak harus horor, nggak harus sedih, nggak harus gimana-gimana, tentang persahabatan kalian, apa kalian pengen ketemu teman kalian lama nggak ketemu, bisa share di sini. Waktu itu aku emang nge-share tentang pesugihan ya, pesugihan seorang yang menikah dengan jin lalu mendapatkan profit dari jin tersebut. Tapi bukan berarti saya adalah seorang konsultan pesugihan ya, maaf loh ya. Jadi maaf banget ceritanya, saya di WA udah 2 kali saya di WA sama seseorang. Dua-duanya sama-sama orang yang ya bahasanya itu mencerminkan bahwa orang ini sudah hopeless dan ingin dibantu dalam mencari pesugihan, yaitu menikah dengan jin tersebut. Sambat macam-macam. Saya nggak habis pikir juga kenapa kok ke saya itu, padahal saya pun ya saya tuh bisa tahu di mana tempatnya untuk mencari pesugihan, tapi saya kan sampai sekarang tuh tidak pernah melakoni, tidak pernah sampai terjerumus ke dalam situ. Buktinya saya masih ngonten sampai sekarang, berarti kan saya tidak melakukan pesugihan. Kalau saya melakukan pesugihan lalu saya jackpot dari pesugihan tersebut, ya saya nggak ngonten bos. Pada dasarnya itu perbuatan yang tidak baik, yang pertama. Yang kedua, kalau Anda itu bisa terjebak dalam misalnya maaf ya utang atau kesulitan finance, berarti ditarik garis lurus, jenengan sendiri yang harus menyelesaikan dengan secara gentle gitu loh. Jangan mencari jalan pintas. Ini maaf saya nggak tahu tingkat kesulitan orang masing-masing, tetapi bukan ke saya itu loh. Anda salah alamat. Buat teman-teman yang maaf banget, tolong kalau nanti saya share nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk sharing cerita teman-teman, ya jangan buat curhat untuk mencari pesugihan atau sambatan gitu loh. Pada dasarnya udah ada orang-orang yang berpengalaman seperti misalnya Ki Arjuno Samudra, yang orang Kartosuro itu, tiang Kartosuro, atau misalnya bagi yang pengen pasang susuk bisa ke Mbak Widri yang tiang Semarang itu orang-orang yang expert di bidangnya. Tentunya kan misalnya kalau jenengan atau teman-teman yang pengen banget dengan jalan instan itu pasti nggak mungkin cuma modal abab gitu loh. Pasti kalau nama juga ngelamar itu pasti ada ada maharnya, ada mas kawinnya, dan itu nggak murah dan itu belum tentu diterima. Kalau beliaunya yang mau dilamar itu tidak cocok dengan karakter dan energi jenengan, ya maaf, biasanya tidak bisa diterima, mahar bablas. Jadi untuk orang-orang yang kepepet, misalnya duit utang 15
miliar atau 1 miliar gitu. Tapi untuk mahar kesananya yang untuk mencari pesugihan itu 5 juta biasanya. Ya beli mas-masan, beli ubur rampe, ini semuanya. Mendingan itu uangnya diputer aja jadi dagangan. Sama-sama apa ya, kayak gambling ya. Gambling ke sana belum tentu diterima. Kalau dagangan belum tentu laku. Tapi kan kalau jenengan bersungguh-sungguh dan ulet pasti ada jalan. Tapi kalau monggo, kalau mau mencari pesugihan ya itu ditanggung jenengan masing-masing. Apapun semuanya ada risikonya. Kulaan dagangan kalau nggak laku pasti dagangannya basi atau sudah tidak layak untuk dijual lagi, itu resiko. Kalau mencari pesugihan ya nanti ditanyakan kepada praktisi yang expert di bidangnya. Ya kalau saya kenalnya di YouTube ini yang menurut saya bukan tipu-tipu ya, yang memang jos itu ya Ki Arjuna Samudra itu emang top. Tapi ya itu mesti udah kesana dulu dan muntir sama maharnya. Ini saya curhat sedikit sebelum saya memulai cerita pengalaman pribadi saya. Ya tolong ya nanti kalau ada nomor WA lagi saya share buat kirim cerita. Jangan curhat masalah kesulitan finansial. Kalau jenengan teman-teman mau ke arah sana ya langsung aja cari di YouTube, ada ya yang apa namanya, yang saya tangkap di YouTube yang apa ya, misteri, ganjil misteri itu. Nah, itu Ki Arjuna itu bener-bener runtutannya jelas itu loh. Beliau ini bener-bener praktisi yang expert gitu. Jangan saya saya juga masih pakai baju kendor gini loh bos. Oke ya, ini kita mulai aja ceritanya. Waktu itu saya sama istri alhamdulillah ya, puji Tuhan, sudah dikaruniai seorang anak. Kebetulan lagi ada seorang orang yang baik gitu, orang baik menawari saya untuk meninggali apa ya, tinggal di sebuah ruko kosong. Itu milik beliau dan kira-kira 5 tahun, hampir 7 tahun kosong itu, nggak ditempati. Saya nggak pernah ambil pusing untuk ngambil apa namanya, ambil peluang. Tapi ya nunggu anak saya umur 8 hari, kalau orang Jawa itu anak belum boleh keluar rumah kalau belum umur 35 hari. Puputan itu pusternya keluar apa, potol atau pas digundul pertama kali gitu loh. Karena yang masih bawaan dari perut itu kan baunya wangi bayi itu kan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya sudah genap anak saya umur 8 dino atau 35 hari. Karena rumah itu kosong, saya sowan, saya mengunjungi seorang tetua. Itu si mbah ini adalah abdi dalam Keraton Jogja. Jadi aliran ilmunya adalah kejawen, agamanya Islam. Bapak ini, mbah ini, maaf mbah. Rumahnya di Jogja Utara.
Ya saya masih Jogja Utara, cuma dia masih ke utara lagi, tempatnya dingin-dingin pokoknya. Eh, saya nih ambil tanahnya dari ruko itu. Nah, di depan ruko kan banyak tanah-tanah gitu, tak ambil pakai plastik, tak kasih ke mbah ini apa namanya, sampel tanahnya sana. Mbah ini buka plastik, dicium gitu. Cuma beberapa kalimat beliau nih bilang, kira-kira kayak gini kata-katanya. Kalau ini nanti belum disaratin, kamu tinggal di sana 3 malam aja, kalau kuat kamu hebat. Saya juga waktu itu masih ringkih ya, masih belum percaya diri. Pokoknya lalu aku tanya sama mbah ini, mbah kira-kira niku syaratnya nopo mbah? Saya diminta beli jajan pasar sama lilin. Saya akhirnya pulang sama papa saya sama istri saya. Situ di situ istri saya di rumah sama anak saya tuh bonding banget, kalau dilepas dikit gitu nangis. Itu 6 tahun yang lalu ceritanya. Jadi maaf nih agak-agak miss. Ini tak coba tanpa cut ya. Terus habis itu aku hujan-hujan itu naik motor cari jajan pasar. Kebetulan karena pertolongan semesta, insting saya itu menuju ke suatu tempat namanya Karangwaru. Di sana banyak orang jual jajan pasar. Itu jam 9 malam. Jadi itu saya lakukan harus di bawah jam 12 karena sebelum pergantian hari. Akhirnya dapat, saya sama romo saya, papa saya itu ke sana. Gelar tikar, nyalain lilin tak jauhin dari tikar, pokoknya sama jajan pasar tuh diparuh. Di rumah separuh, sana separuh, yang di rumah harus dimakan bareng-bareng sekeluarga. Ya makan ya ibu saya, romo saya, istri saya sama saya sendiri makan gitu. Lalu saya OTW lah ke ruko itu yang pokoknya dekat Lotte Mart itulah. Wah, hawane itu sama masuk itu hawane emang gak enak. Hawane gak enak, ya udahlah akhirnya nggak apalah ya besok lah udah enak, bapak bilang gitu. Tak tinggal lah. Pas saya masuk rumah itu, ya yang kalian tahu apa saja makhluk yang di luar kita itu, maksudnya alien-alien yang lain gitu, di luar manusia dan fauna itu, kalian sebutin ada semua. Nggak perlu tak sebutin sekarang. Ini saya syuting jam 1 malam. Lalu besok paginya ya udah saya bersih-bersih sana sama papa saya. Ya udah enak awalnya, nggak seperti yang kemarin. Saya isi tokennya, saya kasih lampu-lampu, saya nyalain. Akhirnya sebagai orang Jawa ya, cari hari yang baik buat pindah. Itu pas itu Kemis Legi apa lupa ya. Makanya saya pindahan sana. Dan kebetulan saya punya istri itu juga pemberani ya, nggak takut sama apapun gitu loh. Pas itu kan saya nganggur, saya tuh habis resign dari tempat kerja karena menuntut saya untuk masuk tiap hari. Tapi anak saya ini harus intens ngerawatnya karena dengan kelahiran yang kurang beruntung. Pas itu lahirnya kurang beruntung, tapi ya alhamdulillah ya, puji Tuhan, astungkara sekarang jadi anak yang sehat, anak yang pintar,
Ya target saya itu kan kemarin merawat dari keluar dari ICU itu sampai besar itu. Target saya dia bisa setara dengan teman-temannya. Ternyata bisa lebih. Yang temennya belum bisa baca, anak saya udah bisa baca. Yang temennya gambarnya masih acak kadut, anak saya udah bisa bikin gambar manga gitu, gambar komik. Udah itu besok kita ceritain lagi curhatan saya itu. Lalu kita pindah, oke, kita dapat 1-2 malam di sana dengan ya nggak ada apa-apa, cuma itu rukonya itu modelnya ruko panjang gitu, sampingnya ada kayak ruko sambungan lagi, cuma kayak tempat orang jual bakso itu loh, ada kayu-kayu gitu. Nah si memedi ini ngumpul di situ semua. Ternyata yang saya sarati itu yang kamar yang saya pakai ya aman sana. Terus pas saya bangun pagi tetangga saya belakang rumah itu anak kos yang ngontrak satu rumah untuk bareng-bareng gitu, datang ke rumah ya ke halaman belakang gitu. Rukonya kan depannya langsung ring road, belakangnya kayak kampung gitu. Namanya Mas Irul, nggak tak plesetin ini, anak stiper. Nggak tahu sekarang kabarnya. Mas Irul nek nonton kabar ini Mas, komen Mas. Terus Mas Irul datang ke saya, ya bilang bukan gimana Mas Irul, kalau orangnya baik. Mas, Mas, aku cuma mau bilang tok, nggak kenapa-napa gitu. Lah piye Mas Irul? Wah, sak ploke semenjak Mas Samuel di sini, masa jadi angker ya Mas. Ada yang ngomong bayi sambil nyanyi, ada yang macam-macam suara-suara aneh-aneh yang dulu nggak ada jadi ada. Waduh, sorry Mas, aku bilang gitu. Saya nggak tahu ya, cuma tinggal di sini tok gitu. Ya wis Mas, nggak apa Mas. Sorry loh Mas, aku nggak tahu loh Mas. Nggak Mas, cuma berkeluh kesah aja, nggak ada niat apapun yang negatif, nggak ada. Orangnya baik Mas Irul, Islamnya kuat, sholatnya bagus, terjaga. Yang saya Mas Irul yang saya kenal banyak sih orang 4, cuma yang akrab sering ngobrol itu Mas Irul, karena saya kan suka tanaman. Mas Irul anak teknik pertanamanan loh, pertanian. Ya, saya kadang-kadang tanya tentang pupuk ini, efeknya serum darah itu apa, misalnya bla 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 gitu. Sering ngobrol lah, kita sharing-sharing. Oke, skip. Lalu singkat cerita, aku ini ikut Gojek karena kebutuhan kapital ya. Saya harus menghidupi anakku, istriku, dan aku sendiri. Aku pun ngerokok juga soalnya. Anakku dengan susu yang luar biasa supaya tumbuh kembangnya mencapai apa yang diinginkan. Nah, dokter sampai nggak mau nyebut dokter siapa, sebenarnya tuh beliau bilang kalau aku sebagai dokter tuh nggak boleh nyaranin susu formula, tapi kalau ini untuk kebaikan semuanya ya silahkan gitu. Ya makasih ya dok, udah dikasih nasihat banyak. Lalu dengan kesibukanku Gojek, aku selalu pantau istriku, piye wedi ora, nggak ada apa-apa. Oke lah, akhirnya punya ada rezeki sedikit, aku pelihara anjing. Mini pincer, tak kasih nama Angel, tak suruh jaga rumah sekitar rumah gitu, tak kasih nama Angel biar seperti malaikat kan menjagain seluruh ruangan gitu. Ya tak taruh di rumah yang ada kayak yang banyak demitnya tadi. Angel kandangnya situ, kadang-kadang masuk ke rumah. Pas itu aku lagi off Gojek tuh, aku capek ya, pengen refreshing lah, pengen lihat anakku panggil papa pertama kali. Terus aku tuh tanya sama aku ikut ronda sambil bawa anjing gitu. Aku ke tempat pos ronda gitu, tempat anak-anak kampung pada
mas-mas bapak-bapak yang kampung belakang itu lagi apa ya, pas gambling gitu. Ada tuh namanya Mentos tuh, temen-temen di sana tuh, tetangga. Etos nek nonton di komen Etos. Mentos bilang sama saya, bilang, toh, ayo median aku iki ngono. Wong edan kamu orang gila aku. Lah piye to tas ngono. Omah kaya ngono mok nggoni ngono. Lah emang apa? Mbiyen iki sadurunge kowe manggon ora ana wong sing gelem lewat ning rumahmu kuwi. Duh gila ngono. Ora ana apa-apa tos. Ora ana apa-apane ngono. Bahasa Indonesia enggak ada apa-apanya ngono. Ya udah ketawa-tawa aja. Wong edan kok nyari dong. Kayak kedemen. Nah, gini. Jadi saya mulai berani, saya mulai kendel itu sejak ikut Gojek. Terima kasih Gojek. Udah bikin saya kendel, tahan banting dengan segala kondisi hujan, panas, dan yang lembut-lembut gitu. Saya jadi nggak takutan gitu. Awalnya satu orangnya jirih, gampang takut sama hal gitu. Cuma karena terima kasih Gojek dan saya udah jadi orang yang berbeda. Thank you. Jadi saya malah sering mainan sama Angel itu di rumah yang itu, yang banyak demitnya itu. Sama Angel mainan bola, karena aku nggak mau ngelepasin Angel di halaman belakang karena mayoritas penduduk sana Muslim dan tetanggaku sebelah selatan selisih 2 rumah itu rumah Habib. Nah, Habib Usman Meguwo itu, Pondang kok itu saya nggak enak. Habib juga nggak pernah komplain saya, nggak pernah ada apapun lah, pokoknya orangnya baik banget, nafsi gitulah. Ya wes, saya sok lewat belakang rumahnya bawa anjing itu ya nggak apa-apa, nggak diomelin, nggak dirurui, nggak di mana, cuma wah mas ngomong mas nggih ya, orangnya baik banget dan saya tuh tahu diri, dan si Angel nggak pernah tak lepasin di luar. Bagi yang punya anjing tolong ya, kalau punya anjing ya jangan di kandang, taruh aja di halaman dalam rumah itu biar pelayan-pelayan gitu, jangan pernah dilepas. Kalau di luar jangan pernah lepas list karena mengganggu lingkungan. Contohnya di Amerika aja ada anjing liar ditangkapin sama itu dog catcher itu, karena apa ya, mengganggu lingkungan ya, kadang ngejar orang, kadang iseng anjing itu ya. Pokoknya janganlah, kalau punya anjing harus bertanggung jawab. Terus ternyata kontrak sajennya itu cuma setahun. Saya nggak tahu, nggak diinfo, mbaknya nggak FYI ya mas, itu cuma setahun. Nggak bilang gitu. Udah mulai tuh gangguan apapun nongol. Aku nggak usah sebutin, kalian bayangin sendiri. Kalau rumah 7 tahun dan rumah itu sering buat buang itu kayak gimana. Dah, wah anak saya rewel terus, wah komen karu-karuan. Akhirnya saya dapat info dari teman yang bapak itu baik banget, nggak pernah mau terima apapun. Bapak itu nggak punya anak. Aku nggak mau sebutin nama di sini, nggak dosa semua. Dan anggap saya anak sendiri. Saya udah diajari macam-macam sehingga saya bisa sendiri. Saya jawab sendiri, semua jawab sendiri. Akhirnya rumah ini sudah padang lagi, udah sedia kala. Akhirnya COVID-19 jeblok itu. Gak tahu siapa yang bilang itu kalau di Indonesia nggak mungkin ada corona karena hawanya panas. Malah buat bercandaan apa corona koalisi rondo nakal apa itu. Waktu COVID di Wuhan itu meledak, di Lotte itu banyak orang Tiongkok. Saya udah batin besok pasti meledak ini.
bener, Hotel Insight tutup. Itu seberang rumah saya ini. Ya saya tinggali maksudnya. Tutup. Wah, penjualan saya kan nih. Plot twist dulu. Saya ikut Gojek, saya nemu peluang yaitu GoFood, saya jualan GoFood di situ. Rame banget. Depan hotel, deket kampus Sadar, deket Ukrim. Wah, pokoknya luar biasa. Covid jeblok, meledak, collab semua. No sell dapat 50.000, no sell dapat 100.000, no sell. Saya bingung karena sebentar lagi anak saya mau sekolah. Duh, piye? Tabungan mulai menipis yang buat hidup selama Covid. Saya putar otak. Saya telepon romo saya, papa saya. Nek saya pulang lagi gimana? Di sini saya nggak bisa hidup. Akhirnya saya pulang. Tapi saya tidak pernah putus silaturahmi di Kampung Maguwo. Tetap datang sana. Terus ada yang bilang, kemarin kamu mandi ya di rumah itu? Enggak bu, lah gitu. Aku dengar kamu nyanyi sambil mandi jam 1 malam. Kalau saya dulu di sana emang kalau mandi malam jam 1, jam 2 gitu. Intinya rumah itu kembali ke posisi semula dengan penuh yang tinggal, bukan manusia maksudnya. Beberapa tangga juga komplain hal tersebut. Saya udah nggak tahu, mungkin udah tak pulangin sama yang punya rumah. Itu saya ada 2 trigger sih yang membuat saya pulang lagi ke rumah, tapi ya Covid aja lah. Akhirnya saya kembali ke rumah. Di sini rumah saya. Kalau rezeki besok cari lagi. Buat teman-teman pengalaman ya, kalau pas lagi punya uang, ini kita serem, pengen tak jabarin tapi ini jam 2 malam, nanti takutnya ada yang ikut nimbrung. Yang paling serem adalah kalau waktu kalian collab itu nggak punya tabungan. Yang pertama, kalau pas kalian lagi punya uang, nabung, beliin Ethereum, apa-apa. Aku nggak nyuruh beli Ethereum loh, misalnya. Yang paling enak itu soalnya. Kalau emas, kalian rugi kayak dirupul sama toko emas. Belinya 1 juta, besok dijual, kena potongan, kena inilah apalah. Ya kalian masih bisa survive dengan uang sisa itu, cuma kalian rugi gitu loh. Ngepamnya itu nggak bisa signifikan, nggak kayak kripto gitu. Kalau main judi slot nggak tak saranin. Sepinter-pinternya kalian ada kalahnya. Terus besok tak ceritain keajaiban semesta ini, mukjizat Tuhan. Saya bisa nyokolain anak saya di sekolah swasta. Sampai sekarang SD juga swasta. Nanti tak ceritain mukjizat semesta buat saya tanpa pesugihan. Cukup yakin dan percaya. Hari ini konten horornya adalah kalau kalian gak punya tabungan, pas collab kalian akan nangis. Dah, itu aja. Oke, buat teman-teman yang mau sharing cerita pengalaman kayak gini, boleh. Perjuangan hidup kalian, buat motivasi teman-teman yang yang masih mau berjuang, masih, kalau bahasa Jawa itu minyi-minyi loh, masih merangkak itu loh. Itu ya buat penguat sinyal, boleh. Itu malah tak saranin daripada cerita horor.
menurut saya lebih berguna cerita seperti ini, perjalanan tentang hidup, supaya orang-orang yang putus asa, orang yang sudah menemukan jalan buntu itu bisa tercerahkan lagi gitu loh. Jadi nggak perlu kata-kata motivator yang apa subel apa gimana itulah, apa yang muluk-muluk. Ini cerita gini, saya masih pakai baju yang gini, baju yang apa ya, kondor-kondor gini, rokoknya masih ngecer, tapi bisa survive gitu loh, bisa survive dalam artian ya kalau yang seperti motivator kayak Bu Mary Riana gitu kan emang sudah apa ya, udah jadi naik level yang udah apa ya, sundel gitu loh. Itu perjuangan juga luar biasa. Kalau dia, saya akui jempol. Tidak kaleng-kaleng, seorang Chinese mantap. Yang ada filmnya kan, serem banget filmnya, hampir mau diperkoas. Terus bapaknya ngasih uang sama preman, terus dia dilariin ke Singapura. Di sana dia harus survive tanpa apapun. Itu beliau itu kalau ngasih wejangan ya didengerin, kalau kuat menjalani ya dijalani, nek enggak kuat menjalaninya jangan dipaksa, nanti malah jempalik nanti. Karena yang dialami Bu Mary Riana itu apa ya, aku manggil Cece lah, Cece Mary ini sudah melampaui batas kemampuan yang kalian tuh kaum rebahan, kaum sambat itu loh, yang ininya cuma mikir pesugihan. Enggak model Bu Cece Mary itu kayak gitu. Kalau kalian bisa melewati masa-masa sulitmu sendiri aja udah luar biasa. Jangan disamain kesulitannya sama Cece Mary, nggak ada apa-apanya. Oke, teman-temanku sekalian, terima kasih lo ya sudah nonton video ini. Cuma cerita dari Rakjel ini, rakyat jelata. Oke, thank you semuanya sudah nonton video ini. Saya Samuel Vets. Kenal dulu, Samuel Vets undur diri.